bagi-bagi opening gap down seperti ini teman-teman. Terus bagaimana caranya cuan ini? Seperti ini saham Indi opening di 900, sempat terendah di 890, tetapi sekarang 925. SSIA teman-teman opening 414, low di 400, sekarang 422, tadi sempat 426. Oke teman-teman, MS Trade Investment ketemu lagi dengan Surya MS Trade Investment di sini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin membagikan satu pengetahuan di dalam trading, yaitu tentang multi layer entry atau partial entry. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu, saya informasikan bahwa saya menghandle satu channel Telegram yang mencatat aktivitas trading saya ya. Kemudian channel ini juga berisi informasi-informasi yang perlu teman-teman ketahui ya. Istilahnya di sinilah diary trading saya. Saya akan menyampaikan diary trading dan juga beberapa tips-tips singkat trading. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk subscribe ke channel Telegram saya ya di @mstrade_and_invest ya. Trade and invest seperti ini. Oke teman-teman, materi yang saya sampaikan ini mungkin kaitannya erat sekali dengan hari ini ya. Hari ini tanggal 22 itu market opening di atas min 1 ya, di atas min 1. Jadi lebih dalam dari min 1. Nah, di sini adalah saat yang tepat teman-teman untuk kita menerapkan ilmu teknik multi entry ya. Ini seperti ini opening ini BBNI teman-teman di dalam tick chart. Teman-teman lihat pergerakannya di dalam tick chart, opening turun ke 4460 tapi sempat ke 4600 ya. Marketnya sangat volatil. Jadi materi yang saya sampaikan adalah multi layer entry. Multi layer entry ini pengertiannya apa teman-teman? Oke, pengertian multi layer entry itu apa sih gitu. Jadi itu adalah masuk ke satu saham ya, kita order buy pada beberapa lapis harga teman-teman. Jadi misalkan seperti contoh Indi ya. Indi ini di dalam tick chart ini teman-teman lihat pergerakannya itu dia tidak naik terus dan tidak turun terus. Nah, seperti ini. Nah, tick chart itu kan istilahnya real time chartnya ya. Nah, di situ kalau saya biasa melihat satu range harga yang terpola dari Indika, di mana dia ada support, ada resist ya di dalam intraday-nya, maka biasanya saya akan membagi entry itu ke dalam beberapa titik masuk teman-teman ya. Ini seperti halnya juga di BNI juga sama. Ini SSIA ini daily teman-teman ya. Kemudian ini base juga sama, ini contohnya. Oke, kita akan masuk dulu ke pembahasannya. Kenapa harus melakukan partial entry ya? Kenapa kalau teman-teman beli itu sebaiknya kok kita membagi entry-nya menjadi beberapa lapis? Kenapa tidak beli di satu level harga saja? Langsung HK, langsung besar seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Oke teman-teman, alasan saya sendiri, saya pribadi melakukan partial entry itu adalah yang pertama, market masih volatile. Seperti pagi ini, seperti beberapa hari yang lalu sampai di atas 5, itu harga masih bergerak volatil ya. Terus kecenderungan juga saat ini harga saham itu bergeraknya lebar teman-teman. Silakan teman-teman lihat saham BNI ini. Ini range harganya lebar loh teman-teman. 4460 sampai 46 dalam sekejap. Itu kalau kita pas beli kemarin di harga atas, kayak apa itu teman-teman? Hari ini turun gap down ya di 4460. Kalau kita belinya banyak langsung pusing juga teman-teman kan. Jadi harga saham masih bergerak lebar naik turunnya. Kemudian para pelaku pasar itu memiliki beda persepsi teman-teman ya. Beda persepsi, beda time frame ya, beda take profit. Ini terjadi ketika teman-teman lihat di satu misalkan di satu saham ya, sama-sama membeli di titik yang sama, tetapi ada trader yang
dia akan take profit, mungkin 2-3% dia akan take profit. Dan mungkin Anda akan take profit mungkin di kisaran 5-10 Anda baru take profit. Ada juga trader yang mungkin dia akan keep cukup lama ya, mungkin seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan ya, seperti itu. Jadi karena adanya beda persepsi, beda time frame dan take profit, maka saham akan cenderung volatil teman-teman. Silakan teman-teman lihat di saham SSIA, BES, volatilitasnya tinggi teman-teman. Walaupun menarik untuk trading, tapi teman-teman kalau mau beli ini untuk tujuan jangka panjang, mungkin harus rela dulu untuk digocek dulu gitu loh. Kalau teman-teman memang yakin ini akan naik, ya sabar dulu. Ini memang saat ini memang banyak trader dengan beda time frame dan beda take profitnya tentu akan membuat harga akan naik turun dulu teman-teman ya. Kemudian masih belum yakin untuk long term. Dengan kondisi sekarang dengan COVID-19 yang boleh dibilang belum selesai ini, ya kita kan belum yakin untuk long term teman-teman ya. Seperti itu. Jadi mau menahan harga saham dalam waktu lama juga kita belum cocok rasanya saya. Kalau saya lebih baik trading dulu kan gitu, seperti itu ya. Kemudian kita melakukan partial entry itu untuk mencari harga terbaik teman-teman. Harga terbaik didapat dengan melakukan atau memasang beberapa order entry pada lapisan yang berbeda. Oke teman-teman, saya lanjutkan dulu ya. Apa beda partial entry dengan average down ya? Pasti ini pertanyaan ini pasti akan ditanyakan. Apa sih bedanya partial entry dengan average down? Ya sama teman-teman, tidak ada bedanya. Wong sama-sama membeli pada beberapa lapis harga ya, yang tujuannya untuk menurunkan harga beli supaya bisa keluar untung. Nah ini teman-teman, ini pasti akan banyak dilema ya. Wah, katanya average down dilarang. Ya, banyak sekali yang ngomong. Ada sih, bukan banyak sekali. Ada yang ngomong, jangan average down, mending cut loss. Seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang melarang teman-teman untuk average down itu. Karena ini adalah salah satu teknik trading. Dan boleh dibilang, saya di channel ya, saya selalu bilang misalkan saya beli Indi, itu tidak murni di satu harga teman-teman. Pasti saya akan memecah. Apalagi saya beli KF. Teman-teman lihat sendiri kalau KF bergerak itu range-nya lebar sekali. Kalau kita sekali entry ketinggian nyangkut di atas itu bisa lama. Jadi saya harus merubah teknik saya dengan cara menurunkan harga beli dengan melakukan pembelian lagi pada beberapa lapis. Nah, terus bagaimana kalau saham itu turun terus? Oke, nanti itu akan kita bahas. Jadi sebenarnya untuk average down itu tidak salah teman-teman. Itu salah satu teknik trading ya. Yang salah adalah apabila tidak menerapkan manajemen risiko. Tidak memasang stop loss untuk melindungi modal. Nah, timbul lagi pasti pertanyaan. Cut loss-nya di berapa? Nah, jawaban saya adalah atur saja senyamannya Anda di mana. Kalau Anda tipikal scalper, mungkin cut loss-nya kecil sekali karena Anda pagi cash, siang isi barang, turun, di-cut, langsung sore cash lagi seperti itu. Tetapi ada pula yang tipikal trader itu masuk ya tahan dulu lah kayak gitu. Wong memiliki keyakinan saham tersebut akan lari, jadi santai saja seperti itu. Jadi itu semua adalah sesuai dengan kenyamanan Anda dan style trading Anda ya. Sampai seberapa kuat Anda menahan risikonya dan seberapa yakin Anda akan potensi saham tersebut. Kalau Anda yakin potensinya dalam seminggu 2 minggu akan naik, kalau di bawah turun dulu ya Anda ada masalah seperti itu. Di hold aja seperti itu ya. Jadi akan ada beda teman-teman. Kalau teman-teman mencoba membeli dengan partial entry ataupun membeli dengan sekali masuk akan beda ininya. Hasilnya. Saya beberapa kali rekomen saham. Saya untung, teman saya enggak. Terus dia protes. Enggak protes langsung sih, cuma bilang masih nyangkut di ini loh. Saya jadi enggak enak kan dulu itu saya
pas ditanya, masuk apa? Oh saya masuk di sini, PTPP kayak gitu. Di PTPP saya nggak nyangkut, dia nyangkut. Lah saya belinya 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dia belinya sekali langsung besar. Kalau pas harganya naik bener, untungnya besar. Kalau turun ya cekot-cekot gitu teman-teman ya. Jadi akan ada beda ketika Anda melakukan partial entry dengan ketika Anda sekali masuk. Kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda alokasikan waktu untuk setup trading Anda buat 10 lot aja, Anda belikan langsung 10 lot. Hajarkan aja langsung di harga atas atau mana, dan bandingkan dengan hasil apabila Anda trading pecah, misalkan Anda pecah 5 kali ya, 2 lot, 2 lot, 2 lot, seperti itu pada harga yang berbeda. Anda akan mendapatkan hasil itu ternyata berbeda. Saya tidak membuat perinciannya biar Anda berkreasi sendiri ya. Ya itu tadilah contohnya 10 lot Anda beli sekali hajar 10 lot atau 100 lot Anda hajarkan 100 lot dibanding Anda beli 20 pada level yang berbeda. Tentu hasilnya akan berbeda teman-teman. Oke, segala sistem memiliki kelemahan dan kelebihan, itu pasti teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita membeli sekali, contohnya tadi sekali hajar adalah 100 lot Adaro. Kalau kebetulan Adaro lari kenceng, ya langsung cuan besar teman-teman. Naik kenceng, langsung untung besar ya. Tetapi di sini kita harus menjaga emosi kita ya. Kadang, loh kenapa nggak beli lebih banyak lagi tadi? Nah inilah serakahnya trader itu seperti itu. Sudah beli 100 lot, Adaro naik, kok nggak 1000 lot seperti itu. Itu bagian dari kedewasaan trader ya. Kemudian keuntungan dari membeli sekali itu adalah, kerugiannya maksud saya, bila membeli sekali langsung besar itu adalah bila ternyata harganya turun teman-teman. Kerugian juga pasti besar kan. Nah yang ketiga ini, bila ternyata dananya habis, ada yang manajemennya jelek, dihajarkan langsung satu akun penuh untuk membeli. Maka ketika turun gigit jari teman-teman, nggak bisa beli lagi, harus injek. Maka dari itu kita harus mengatur money management di akun kita dengan lebih baik lagi. Nah ini lagi teman-teman, ketika kita membeli sekali besar, itu secara psikologis itu sudah tertekan teman-teman. Karena posisi sudah besar teman-teman. Kalau rugi pasti ya tambah pusing banget. Nggak rugi pun juga kepikiran, waduh saya lagi posisi besar ini, besok kayak apa? Dow Jones-nya kayak apa? Regional kayak apa? Seperti itu. Terutama bila menggunakan margin teman-teman ya. Saya pesan jangan menggunakan margin. Trading aja sesuai kemampuannya. Ya walaupun saya masih intip-intip margin sedikit. Nah ya seperti itu. Bagian dari kedewasaan saya dan kita bersama. Beli sekali. Kemudian kita kalau partial entry teman-teman. Partial entry kita beli bertahap dalam satu range yang terpetakan. Bila ternyata harganya naik, kalau partial entry itu ya gimana gitu loh. Harga udah naik kita baru beli 20%. Nah saya biasanya nambahnya di atas teman-teman. Average up. Terutama kalau saham itu lari dari fase breakout-nya, itu masih ada kesempatan teman-teman untuk beli di breakout-nya. Jadi belinya baru 20% di bawah, nambah lagi 20% ya punya 40% posisi seperti itu. Nah bila ternyata harganya turun, ya bisa nambah lebih besar. Harga average akan lebih rendah. Tapi di sini ada asterisk teman-teman ya, bila harganya turun. Teman-teman harus cek ulang chartnya, apakah masih dalam koridor planning Anda, apakah masih dalam kriteria saham Anda gitu loh. Kalau turun dan breakdown support, berarti itu sudah patah supportnya, itu kemungkinan dia akan turun dulu. Teman-teman harus jalankan money manajemennya dulu, out dulu seperti itu, karena kita nanti bisa buyback di bawah. Oke, kemudian dengan partial entry kita bisa memanajemen modal lebih baik teman-teman ya. Dan secara psikologis tentu lebih tenang karena masih memegang cash, dan ketika ini ada kesempatan kita juga bisa masuk. Tentunya ini semua akan berefek bagus ke akun Anda, akan tumbuh lebih bagus. Oke, teman-teman tidak cuma ngomong, sekarang penerapannya bagaimana? Yang pertama, yang selalu saya pesankan teman-teman, buatlah watchlist ya.
Isinya apa? Isinya saham yang trennya terbaca, tren bagus. Yuk, tahu kan tren bagus yang mana? Tren bagus ya yang naik ya. Karena kita hanya bisa beli, tidak bisa sell atau short. MACD-nya mulai naik dari lembah. Nah, ini curi start teman-teman. Ini buat watchlist isinya saham-saham yang seperti itu ya. Kemudian momentumnya menguat ya, powernya menguat, volumenya juga menguat ya, kuat. Dan volumenya bukan volume kecil-kecil yang untuk keluar aja susah teman-teman ya. Kemudian saham-saham konsolidasi mau breakout diawasi ya. Saham-saham yang pola terpantau jelas untuk trading ya. Kemudian semua saham itu teman-teman harus pantau cukup lama ya. Cek bid offer, tape reading, volume, price action. Bid offernya apakah ada ganjelan-ganjelan bid tebel, fake bid, fake offer ya, fake offer. Palsu ya yang dipasang pada menit-menit yang sama. Misalkan ada ganjelan 100.000 lot 4 lapis di bid. Ada ganjelan 100.000 lot di bid, misalkan saham-saham kecil, saham-saham gorengan seperti itu. Dicek pakai OLT yang bisa ngecek ya, itu dicek pemasangan ordernya kira-kira jam berapa. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya perkiraannya saja. Ada bentuk yang aneh dari bidnya ya, mungkin teman-teman mesti hati-hati ya. Hati-hati seperti itu. Saham-saham seperti itu mesti hati-hati. Kecuali memang Anda spesialis di trading saham-saham tersebut. Watchlist Anda isinya saham-saham bid offer khusus seperti itu. Kemudian pantau saham-saham watchlist Anda ya setiap hari. Anda tongkronginnya itu di situ. Jadi Anda begitu ada signal trading Anda langsung tahu ya. Kemudian pesan saya adalah penerapannya adalah Anda hanya trading dari watchlist ya. Hindari saham-saham yang Anda tidak kenal. Kalau Anda masuk ke grup, ingat grup saham itu banyak draw-nya teman-teman. Banyak pom-pomnya. Teman-teman ikut grup saya aja mungkin beda saham ya dengan saya ya. Nggak ada masalah. Yang penting kalau teman-teman dapat dari saya, dapat dari grup, dapat pom-pom dari grup, dapat wangsit dari grup lain, teman-teman mestikan jadikan itu sebagai trading idea saja. Teman-teman harus filter lagi, cek lagi sama nggak dengan risk appetite teman-teman. Oh beda ini kapitalisasi kecil jadi nggak cocok, saya saham besar kok. Nah seperti itu, boleh, itu semua terserah Anda. Kemudian Anda tetap melakukan manajemen risiko ya. Apapun satu saham bisa keluar dari keyakinan kita. Maka manajemen risiko adalah penyelamat porto Anda. Anda bisa cut loss, Anda bisa short dulu lalu buyback di bawah. Anda bisa switching, cut loss and switch, cut and switch ya. Bila saham keluar dari jalur, Anda harus jalankan manajemen risiko ya, seperti tadi yang di atas ya, teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, pilih mana sekarang. Teman-teman mau hajar langsung lot gaban ataupun membeli dengan cara partial entry atau bertahap. Bila Anda tidak percaya, sekali lagi silakan dicoba. 10 lot boleh, 100 lot boleh. Ilmu akan didapat apabila Anda melakukannya sendiri. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe channel Telegram saya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga channel ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.